Selamat datang sahabat komik dimanapun Anda berada. Di video kali ini, Mimin ingin melanjutkan cerita Demon Evolution. Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan like dan memberikan komentar positif. Jangan lupa menekan tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke alur cerita. Tampak Ang, Sino, Leo, dan Hoi sedang berdiskusi misi mana yang akan mereka ambil. Misi peringkat A adalah misi tertinggi yang bisa mereka terima dan memiliki poin yang paling sulit dibandingkan poin misi peringkat B dan C. Masing-masing misi mempunyai kekurangan dan kelebihan. Misi peringkat B dan C lebih aman, sedangkan misi peringkat A sering berakhir dengan korban yang parah. Setelah beberapa saat berembuk, Leo yang merupakan ketua tim akhirnya memutuskan untuk mengambil semuanya. Singkat cerita, mereka menemukan dua Novinate Demon dan merencanakan untuk membunuh keduanya. Leo meminta rekannya agar untuk mengikuti rencananya dan segera maju. Mereka berempat pun melesat menyerang. Novinate Demon yang melihat meraung seakan haus untuk menghabisi. Leo bergumam, mereka punya misi rank A yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, mereka tidak boleh membuang waktu dan harus mengakhirinya dengan cepat. Ang dan Hui bersiap menyerang, kemudian dengan kecepatan penuh melesat menebas kaki Novinate Demon itu. Serangan itu membuat keduanya mengerang kesakitan dan mulai lumpuh. Di saat berikutnya adalah giliran Sino yang merentangkan kedua tangan dipenuhi dengan energi kuning dan kemudian menggampar keduanya. Sekarang adalah giliran Liu. Ia bersiap mengayunkan belati dari arah belakang dengan kedua tangannya. Ia ingin mengakhiri keduanya dengan cara yang luar biasa dan dengan kecepatan tinggi segera menghunuskannya. Kedua Novinate Demon mengerang sekuat-kuatnya dan tidak lama kemudian mereka meledak. Leo merasa kalau penampilannya kali ini luar biasa. Dan di saat yang bersamaan setelah Novinate Demon binasa, kabutnya juga telah hilang. Sino menyapu keringat mengatakan misi untuk menghilangkan kabut ini jauh lebih sulit dibandingkan misi yang mereka terima selama ujian. Seperti yang diharapkan dari rank A, mereka butuh waktu yang begitu lama untuk menyelesaikannya. Di sisi lain, tampak dari hancuran tubuh Novinate Demon menjatuhkan Red Core dan Hui pun segera memungutnya. Hoi mengatakan mereka baru menyelesaikan misi menghilangkan kabut di luar kota dan mereka masih punya misi untuk menangkap 3 Novinate Demon hidup-hidup dan mengumpulkan 10 Novinate Demon Core. Mereka sudah menghabiskan sepanjang sore melawan Novinate Demon, tapi sejauh ini hanya mendapatkan 3 core. Masih ada 7 lagi. Juga ada misi menangkap beberapa demon hidup-hidup. Hoi mendengar kalau misi itu selalu yang tersulit. Sino tertawa mengatakan kalau menurutnya itu bukanlah hal yang mudah bagi mereka karena tim lain juga bekerja keras untuk mendapatkan poin seperti yang mereka lakukan di misi mereka. Tiba-tiba Leo memanggil rekannya dan mengatakan kalau ia punya rencana. Mereka akan menyelesaikan dua misi rank A dan lebih banyak mengambil misi rank A dan langsung menargetkan puncak. Ang bergumam, ia pikir hatinya akan penuh dengan kapalan setelah hidup selama lebih dari setengah abad melewati dua kehidupan. Ia tidak pernah berpikir akan mendapatkan gairah muda setelah menghabiskan waktu dengan rekannya. Keras kepalanya anak muda benar-benar membuat seseorang bersemangat. Sekarang Ang dengan semangat yang tinggi mengajak rekannya untuk menyelesaikan misi sebelum matahari terbenam. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya menangkap 3 hidup-hidup, 2 berwarna hijau dan 1 berwarna merah. Leo dengan memegang pistol bergumam, mereka kehabisan obat penenang yang digunakan untuk menangkap Novinate Demon. Terlebih lagi, masing-masing tim hanya diberikan beberapa peluru khusus. Di sisi lain, Ang hanya terdiam menatap Leo. Leo sepertinya memahami kalau Ang membutuhkan penjelasan.
Ia menyampaikan kalau pistol itu diciptakan menggunakan nanopartikel dan merupakan penenang demon. Pistol itu layaknya belati adalah senjata pemula untuk nanowing, namun untuk menciptakan dan menggunakannya lebih jauh kompleks. Setelah mendengar penjelasan itu, Ang berjongkok menatap demon dan bergumam. Sekarang bisa menggunakan obat penenang untuk menangkap demon. Sedangkan 60 tahun yang lalu, Ang harus memukul mereka dengan kekuatan. Para peneliti selalu mengeluh karena mereka saat itu melakukan kerusakan permanen pada otak demon. Di sisi lain, Sino mengatakan kalau menurutnya adalah hal yang menyenangkan karena mereka berhasil menangkap demon hidup-hidup sebelum menggunakan semua peluru penenang. Untuk menangkap ketiganya, mereka juga telah membunuh seluruh kelompoknya yang jumlahnya lusinan. Misi pun sekarang selesai. Sekarang Hoi meregangkan badan mengatakan para warrior harus kembali ke kota sebelum matahari terbenam. Itu adalah aturan mutlak. Jika mereka terlambat kembali, pasti akan dihukum. Ia pun mengajak rekannya agar pulang ke rumah masing-masing dan menyantap makan malam. Mendengar kata rumah membuat Ang terdiam. Di benaknya berpikir, ia masih tidak tahu apakah ia yang sekarang punya rumah. Leo mengatakan kalau ia juga harus kembali ke dojo secepatnya. Sekarang mereka hanya perlu menggunakan sistem lokasi untuk mengirimkan koordinat kembali pada para peneliti. Misi akan ditandai selesai setelah mereka mengambil ketiga demon ini. Ang tiba-tiba meminta Leo untuk mengesampingkan benda itu dan menanyakan apakah rekannya tidak merasakan aura membunuh. Tepat setelah ucapan Ang selesai, sebuah peluru melesat di sela-sela mereka dan mengenai tiga demon yang mereka tangkap hidup-hidup hingga menembusnya dan membuat demon itu binasa. Tiba-tiba terdengar suara seseorang dari arah belakang yang mengatakan kalau ia tidak bisa membiarkan tim Ang menyelesaikan misi ini. Ang, Sino, Leo, dan Hoi dengan segera menoleh ke belakang menanyakan siapa di sana. Terlihat ada 4 orang yang berada di atas batu, 3 orang pria dan 1 orang wanita. Pria berambut merah mengatakan, bukankah Tim Ang adalah pasukan pemula yang mengambil semua misi ring A? Mereka berencana mengambil misi itu, namun Tim Ang mengambilnya. Siapa yang membiarkan Tim Ang memilikinya? Ang menanyakan siapa mereka. Pria berambut merah mengatakan kalau mereka adalah salah satu tim dari 9 tim senior yang bergabung dengan Kapten Jiao di ujian sebelumnya. Nama tim mereka adalah Black Gun. Ia kemudian bertanya pada rekan perempuannya, ada berapa tim yang bergabung dengan tim baru Kapten Jiao kali ini? Rekannya menjawab 3 tim. Berikutnya pria itu mengatakan pada tim Ang, sebagai tim baru seharusnya memberi salam kepada mereka. Hoi dengan wajah ketus bergumam, tidak ada aturan seperti itu. Tim Black Gun mulai turun dari batu meneruskan. Selain itu, tanpa izin dari mereka yang merupakan senior, apakah tim Ang tidak menghargai mereka? Telah mengambil misi kelas A. Leo menatap ke arah demon yang telah binasa akibat tim Black Gun. Ia ingin mengatakan sesuatu, namun mencoba menahannya dengan perasaan kesal sambil mengeratkan gigi hingga gemetar dan menimpali dalam gumamnya kalau mereka telah bekerja keras menangkap para demon tersebut. Pria berambut merah menanyakan siapa yang menjadi ketua di antara tim Ang. Ia menyuruh agar membawa anggotanya menghadap dan menyapa tim Black Gun. Sepertinya kesabaran Leo sudah habis dan segera menyerangnya dengan memberikan tendangan. Namun pria berambut merah berhasil menghindarinya. Ia mengatakan berani sekali Leo memukul senior. Ia juga memaki kalau Liu adalah pendatang baru yang tidak beradab. Namun ucapan itu tidak membuat Liu mengurungkan niatnya. Ia tidak gentar akan hal itu dan bersiap untuk memberikan serangan lanjutan sambil menimpali apakah pria berambut merah layak disebut senior.
Sekarang terlihat Shino dan Hoi menahan Leo yang sudah dikendalikan dengan amarah. Shino meminta Leo agar menahan emosi karena walau bagaimanapun mereka adalah senior dan harus menjalin hubungan yang baik. Hoi juga mulai berbicara mengatakan apakah tim Black Gun tidak menghormati etika. Tidak sepantasnya seenaknya membunuh demon yang susah payah telah mereka tangkap begitu saja. Pria berambut merah mempertanyakan soal etika. Ia seolah tidak paham apa itu etika. Ia juga mulai kesal dengan sikap Leo dan Hoi dan kembali memaki mengatakan kalau Tim Ang memang begitu naif. Mendengar dikatakan naif, Leo semakin marah. Ia berusaha untuk menyerang hingga tubuhnya gemetar karena ditahan oleh Shino dan Hoi. Di benak Leo juga mencibir, tim Black Gun bahkan menghancurkan misi mereka. Berapa banyak usaha yang mereka lakukan untuk mendapatkan demon itu. Dan sekarang, bagaimana harga diri Leo sebagai ketua? Ia ingin menyelesaikannya dengan cara kesatria. Sino menoleh ke arah Ang dan meminta agar Ang berbicara dengan tim Black Gun karena matahari hampir terbenam. Bukannya Ang menerima perintah itu, ia melesat di samping Sino kemudian melompat dan menendang wajah pria berambut merah hingga mengeluarkan percikan cairan merah. Melihat pria itu terpental ke belakang membuat rekannya khawatir dan memanggil dengan sebutan ketua. Ternyata pria berambut merah adalah ketua dari tim yang bernama Black Gun. Sementara Ang berdiri tegak mengatakan, menindas pendatang baru, ia belum pernah mendengar perkataan yang begitu kejam. Apakah pria berambut merah tahu berapa banyak usaha yang tim Ang lakukan untuk menangkap tiga demon ini? Di benak Ang juga memaki, itu adalah aturan yang tidak masuk akal. Ia belum pernah mendengar sesuatu yang begitu berlebihan. Pria berambut merah terduduk memegang wajah dengan gemetaran mengatakan, berani-beraninya Ang memperlakukan senior seperti ini. Ia kemudian dengan menggebu-gebu meminta rekannya mempersiapkan diri untuk bertarung. Rekannya dengan segera menerima perintah itu. Leo merentangkan salah satu tangannya dengan maksud untuk tidak menyerang lebih dulu dan tetap tenang. Pria berambut merah tanpa pikir panjang mengajak rekannya segera menyerang. Tiba-tiba di antara kedua tim datang Komandan Tang dengan maksud untuk melerai keduanya. Ia menahan tendangan Ang dengan tangan kiri dan menahan pukulan pria berambut merah dengan tangan kanan sambil mengatakan bahwa yang mereka lakukan tidak berguna. Komandan Tang ternyata tidak hanya menahan namun juga memukul mundur keduanya beberapa langkah ke belakang. Di benak Ang berpikir, sepertinya pertarungan ini tidak bisa dilanjutkan, padahal ia ingin melihat sejauh mana kemampuan warrior generasi muda sekarang. Di sisi lain, Komandan Tang mulai berbicara dengan memaki mereka dengan mengatakan, sekelompok bocah bodoh yang tidak tahu nasib sendiri masih bermain-main saat matahari terbenam. Apakah ingin menjadi santapan para demon? Pria berambut merah mengatakan kalau tim Ang yang menyerang terlebih dahulu dan bahkan menghancurkan penutup wajahnya. Leo menimpali apakah pria berambut merah adalah anak kecil, mengadu kepada Komandan Tang. Mendengar Leo yang berada di sampingnya mengatakan seperti itu membuat pria berambut merah mengeratkan gigi karena merasa kesal. Hoi ikut berbicara mengatakan kalau ia memiliki foto sebagai bukti. Tim Black Gun lah pertama yang membunuh tiga demon yang tim Ang tangkap hidup-hidup. Namun bisa-bisanya melapor terlebih dahulu dan tidak sesuai fakta. Komandan Tang mengatakan kalau menangkap demon adalah tugas rank A dan kemudian menanyakan apakah tim Ang yang menerima tugas itu. Leo membenarkannya dan kemudian menyampaikan kalau awalnya misi mereka sudah selesai namun tim Black Gun menghancurkannya. Sepertinya Komandan Tang adalah orang yang adil. Ia tidak membela siapapun dan berpegang pada peraturan yang sudah ditetapkan dengan mengatakan, tim Ang mungkin merasa kalau tim Black Gun sudah keterlaluan. Tapi ketahuilah kalau yang tim Ang alami juga tim Black Gun alami saat menjadi pendatang baru.
Tanggapan saat menghadapi situasi tentu saja tergantung pada masing-masing tim. Yang dilihat tim juga adalah poin. Selain melarang cedera dan mengecam nyawa secara sengaja, perilaku persaingan lainnya diperbolehkan. Aturan di setiap kota juga demikian. Sebagai warrior, mereka akan menghadapi situasi yang lebih rumit di masa depan. Pada saat itu bukanlah pelatihan tingkat rendah. Komandan Tang menghentikan kedua tim bukan karena tidak mengizinkan untuk berlatih, tapi karena waktu matahari terbenam telah tiba. Komandan Tang kemudian meminta mereka semua agar segera kembali ke kota. Sebelum pergi, Komandan Tang sedikit mencibir tim Black Gun dengan mengatakan berani-beraninya mencuri tugas rank A dari tim pendatang baru dan bahkan ingin menghajarnya. Komandan Tang merasa malu akan hal itu dan menyuruh tim Black Gun untuk merenungkannya. Pria berambut merah menjawab singkat, "Baik." Di saat hendak bubar, ia dengan sengaja mengambil jalan yang berpapasan dengan Ang dan menyapa menanyakan apakah Ang berani menyebutkan nama. Tanpa keraguan sedikit pun, Ang menyebutkan namanya. Mendengar itu membuat pria berambut merah semakin kesal hingga matanya berurat. Di dalam hatinya juga tertawa terbahak-bahak. Apakah rekannya mendengar? Ang ternyata memiliki nama yang sama dengan warrior terhebat. Saat ingin berlalu, ia mengatakan kalau tidak akan membiarkan tim Ang mendapatkan poin dengan mudah. Ia juga berani menjamin kalau tim Ang bulan ini akan mendapatkan peringkat terakhir. Tidak hanya sampai di situ, pria berambut merah sedikit berbalik badan dan menunjukkan pipinya yang memar akibat pukulan Ang sambil mengatakan kalau ia akan membalas 2 kali lipat. Di saat berikutnya, ia memungut penutup wajahnya dan memasangnya, kemudian segera pergi. Ang hanya terdiam tanpa sepatah kata pun melihat mereka yang berlalu pergi. Di sisi lain, Komandan Tang menyampaikan pada tim Ang, tingkat keahlian tim Black Gun mungkin bukan yang terbaik di antara semua tim, tapi mereka terkenal dengan eksekusinya yang cepat. Mereka pasti akan mencoba mengganggu atau menghancurkan tim Ang. Selain itu, ketua tim Black Gun juga ahli dalam senjata api. Meskipun dalam pertempuran barusan dia tidak menggunakan senjata api. Komandan Tang mengakui kalau Ang bukanlah pemula yang lemah, namun warrior berbakat juga tentu ada. Jika semua tim menunjukkan kekuatan bertempur, tim Ang mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menang. Komandan Tang kemudian juga menyuruh tim Ang agar segera kembali ke kota. Leo memejamkan mata, meminta Ang agar tidak terlalu memikirkannya dan segera kembali. Namun Ang masih terdiam tanpa sepatah kata pun yang membuat Leo menanyakan kembali kenapa Ang masih berdiri. Apakah berusaha mencari perhatian di depan Komandan Tang dengan penampilan yang keren. Tapi Leo sendiri juga mengakui kalau tendangan yang dilepaskan Ang cukup keren. Ang masih terdiam menatap Leo, ia tidak memberikan respon apapun. Di sisi lain, Sino menawarkan kepada rekannya apakah mau makan di rumahnya. Ang menolaknya menimpali kalau ia memiliki rencana lain. Sino penuh tanya mendengarnya mengatakan kalau itu misterius sekali. Ang menangkupkan tangannya dengan wajah penuh ambisi sambil bergumam kalau malam ini ia akan menangkap 3 demon sendirian. Malam telah tiba, masih di tempat yang sama di kota Helos. Alarm peringatan berbunyi. Perhatian, demi keselamatan Anda, jangan tinggalkan kota. Alarm itu terus berbunyi berulang-ulang. Di sisi lain, ada seseorang dari balik dinding yang bersembunyi. Itu tidak lain adalah Ang. Terlihat dari gerak-gerik Ang, ia sedang mengawasi kondisi sekitar dan berspekulasi kalau pengawasan di pintu gerbang sepertinya tidak begitu ketat. Ang mendekat ke pintu darurat bergumam, hanya ada tanda yang berdiri. Apakah kekurangan personel? Namun juga ada kemungkinan karena tidak ada yang berpikir kalau akan ada yang keluar kota pada malam hari.
Berbeda dari kehidupan sebelumnya, tidak peduli siang atau malam, bahkan kadang-kadang mereka mengatur operasi penangkapan khusus pada malam hari. Dengan menggunakan cara kekerasan dari kehidupan sebelumnya, menangkap 3 no-finite demon seharusnya bukanlah hal yang sulit. Ang juga berspekulasi kalau ketua tim Black Gun pasti akan menghalangi jalan mereka. Oleh karena itu, Ang ingin menyelesaikannya di malam hari di luar perkiraan tim Black Gun. Saat Ang mencoba keluar, ia terkejut. Tiba-tiba Liu muncul. Liu pun menanyakan, pada malam hari begini, apa yang ingin Ang lakukan di sini? Apakah Ang akan keluar kota? Ang tentu tidak memberitahunya. Ia mencoba menutupi dengan membuat alasan kalau keluar hanya untuk berjalan-jalan karena sudah sangat kenyang. Ang adalah warrior terkuat di kehidupan sebelumnya, tapi sedikit kikuk dalam hidup. Dari tingkah laku Ang, Liu tahu kalau Ang membohonginya. Ia kemudian menimpali kalau akting Ang begitu buruk. Ang tidak ada pilihan lain. Ia dengan sedikit canggung mengatakan kalau hanya ingin memberikan kejutan pada rekan timnya dengan memanfaatkan kegelapan untuk menyelesaikan tugas yang dihancurkan oleh tim Black Gun. Karena Leo sudah mengetahuinya, Ang berharap agar Leo tidak melaporkannya dan ia akan segera kembali. Saat Ang perlahan berlalu pergi, Leo mengatakan kalau ia ingin ikut dan menanyakan apa rencananya. Berpindah di keberadaan penjaga, pria berambut hitam mulai mengeluh. Ia merasa kalau tidak akan ada yang keluar malam hari. Kenapa tidak langsung ditutup saja pintunya? Pria berbaju ungu mengacungkan telunjuk di bibirnya dengan maksud agar rekannya berhati-hati dalam berbicara dan jangan sampai terdengar oleh kapten ketiga. Ia menyampaikan apakah rekannya lupa kejadian beberapa tahun yang lalu saat Boronan datang ke kota mereka untuk meminta bantuan. Namun karena membuka pintu terlambat beberapa detik membuat Boronan binasa dengan mengerikan di tangan demon. Setelah kejadian itu, hampir setiap kota membuka celah pada gerbang darurat. Di dunia ini, nyawa manusia lebih berharga daripada apapun. Lambat laun, pria berambut hitam akan terbiasa. Mendengar itu, pria berambut hitam pun meminta maaf. Di saat berikutnya, pria berambut keunguan mengeluarkan sebuah majalah tentang kumpulan warrior wanita terkuat dari beberapa kota dan mereka berdua asik membacanya. Di sisi lain, Ang dan Hui berhasil keluar dengan memanfaatkan kelengahan penjaga. Mereka menuju ke tempat penilaian sebelumnya dan merasa kalau kabut malam lebih tebal daripada siang. Kemudian mereka terus masuk ke dalam hutan untuk sedikit lebih jauh dari tembok kota agar tidak ketahuan. Ang mengatakan sesuai rencana saat ia menarik perhatian demon. Tugas Liu adalah menyerangnya pada bagian kepala meskipun harus dengan kekerasan hingga membuatnya pingsan. Ang perlahan masuk ke dalam hutan dan meminta Liu untuk menunggunya. Melihat Ang yang sudah menghilang dari pandangan membuat Liu sedikit memujinya. Sepertinya Ang sangat yakin hingga berani masuk ke dalam kabut malam sendirian. Liu yang menyadari kalau dirinya sekarang juga seorang diri membuatnya mulai gemetar. Di pikirannya mulai bermunculan hal-hal aneh. Ia menghela nafas dan berusaha menenangkan diri untuk lebih fokus dan siap membantu Ang. Setelah beberapa saat, keahlian Ang dalam menarik perhatian demon membuat Liu terkejut. Karena setiap waktu Ang membuat One Finite Demon terpisah. Ini jelas memudahkan mereka untuk menangkap hidup-hidup. Dan bagi Liu, metode penangkapan dengan kekerasan yang sama sekali belum pernah ia dengar membuatnya sangat penasaran dan bersemangat. Liu perlahan-lahan beradaptasi dan tumbuh dengan cepat. Di saat berikutnya, Ang memanggil Liu dan meminta agar segera ke arahnya. Mereka berdua menumpukan kaki dengan kuat dan saling bekerja sama menyerang kepala demon sesuai petunjuk Ang. Serangan berulang yang mereka lancarkan secara terus-menerus pada akhirnya berhasil membuat demon pingsan.
Cara menangkap demon dengan murni dan kejam setengah abad yang lalu terjadi lagi malam ini. Meskipun prosesnya relatif lancar, namun cara-cara seperti ini sangat menguji kekuatan fisik. Ang mulai menyapu keringat sambil bergumam, tubuh kecil ini juga perlu dilatih. Di kehidupan sebelumnya, menangkap No Finite Demon seakan seperti bermain-main. Di sisi lain, Leo sambil memegang mulut atas demon mengatakan, akhirnya yang ketiga ditangkap. Ia merasa kalau cara ini jauh lebih melelahkan daripada latihan kekuatan biasa di dojo. Mereka kemudian mengumpulkan demon itu di satu tempat. Ang mengatakan kalau No Finite Demon tidak memiliki kecerdasan yang tinggi dan tidak tahu cara mengejar sesama. Posisi demon yang mereka tangkap juga tidak terlalu dekat dengan tembok kota, sehingga menaruhnya di sini tidak akan jadi masalah. Cara menangkap seperti tadi juga membuat demon tidak akan bisa bangun untuk sementara waktu. Mereka akan keluar besok pagi dan segera menyerahkan hasil misinya. Mendengar penjelasan Ang yang panjang lebar membuat Leo bertanya, bagaimana Ang tahu semua ini? Pertanyaan itu membuat Ang bingung. Ia menyadari kalau sudah keceplosan dan terlalu banyak bicara. Tiba-tiba dari atas terdengar sebuah suara yang mengatakan, "Ketemu, temukan itu, orang itu manusia." Ternyata itu adalah Finite Demon. Finite Demon itu menyapa Liu dan Ang, kemudian mengatakan, memang ada aroma yang sama. Leo dan Ang terkejut karena tidak hanya ada satu, tapi dua Finite Demon. Ang penuh tanya dan menurutnya ini adalah keadaan yang buruk untuk mereka berdua karena benar-benar tidak seimbang. Di sisi lain, terlihat Tang Tang, Jiao dan Jul naik ke tembok tepat di bagian pintu darurat. Jul mengatakan pada penjaga kalau ada reaksi dari satu Finite Demon. Ia menyuruh penjaga agar segera menyorotnya dengan lampu. Kedua penjaga menerima perintah itu dan menyembunyikan majalah yang dari tadi mereka baca. Jiao menanyakan apa yang terjadi, mengapa Finite Demon lainnya muncul. Apakah itu yang muncul saat ujian terakhir? Tang Tang mengatakan itu adalah demon yang berbeda, demon yang berada di gua bawah tanah yang ia temukan. Namun menurutnya seharusnya sudah binasa. Beberapa saat kemudian, lampu sorot berhasil menemukan dan tampak ada dua No Finite Demon. Jul penuh tanya, kenapa ada dua sekaligus? Apa yang menarik mereka ke sini? Ia kemudian meminta semuanya agar tidak panik dan segera menutup gerbangnya serta mempersiapkan senjata pertahanan. Di sisi lain, Komandan Tang berteriak dengan keras meminta untuk menunggu dan tidak menutup pintu gerbangnya karena ia merasa kalau di sana ada seseorang. Jules sekali lagi meminta untuk memindai dengan lampu sorot. Tang Tang tiba-tiba mengeratkan gigi. Ia sangat marah ketika yang ia lihat di sana adalah Ang dan Liu. Jio juga penuh tanya kenapa mereka di luar. Saat lampu tersorot ke arah tiga No Finite Demon, membuat Tang Tang mengerti kalau Ang dan Liu ingin menyelesaikan misi di malam hari, sedangkan siang hari ada kemungkinan terganggu. Sekarang Jul juga ikut geram mengatakan, menggunakan bakat dan menjadi ceroboh untuk memberikan penampilan yang bagus adalah masalah yang dimiliki warrior pemula. Tang Tang bersiap untuk pergi mengatakan, para bajingan itu akan dihukum berat saat kembali. Di saat berikutnya, Tang Tang dan Jiao melesat pergi untuk membantu Ang dan Liu. Jiao menyampaikan kalau mereka menyerahkan perintah pada Jul. Jul yang masih bertahan di kota mengatakan malam langka untuk minum hancur begitu saja. Berpindah di keberadaan Ang meminta Liu untuk berada di belakangnya karena mereka harus mengulur waktu untuk menunggu bantuan. Di benak Ang juga berpikir kalau target demon itu adalah dirinya sama seperti One Finite Demon sewaktu ujian. Ang penuh tanya apakah karena kelahirannya kembali atau apa yang terjadi di gua. Leo menolak perintah Ang dan mengatakan kalau mereka akan bertarung bersama-sama. Finite Demon yang mendengar menimpali apakah Leo masih ingin melawan.
Kemudian Violet Demon segera turun dengan posisi yang berbeda, satu di depan dan satu di belakang, mengepung Ang dan Liu. Demon dengan inti merah dari arah belakang mengayunkan tangan untuk menyerang sambil mengatakan kalau mereka akan membinasakan yang tidak berguna terlebih dahulu. Serangan itu hampir menepis tubuh Liu. Karenanya, Ang memperingatkan Leo agar berhati-hati dan untungnya mereka berhasil melepaskan serangan lanjutannya. Demon memuji kalau refleks Ang dan Leo cukup cepat. Leo kemudian memberikan serangan balasan dengan menendang. Saat mengenai pundak Demon, tiba-tiba sesuatu seperti air memercik keluar. Hal itu membuat Leo penuh tanya. Ternyata itu adalah serangan dari demon inti biru yang membuat Leo terikat tidak berdaya. Ang yang melihat mulai khawatir dan berteriak memanggil Leo. Di sisi lain, demon hitam seakan begitu jinak, genggamnya berada di dada Ang, namun ia tidak memberikan pukulan dengan mengatakan, "Tidak asik, Ang teralihkan, tidak bagus." Tiba-tiba sebuah pukulan mendarat di wajah demon hitam dengan keras. Itu tidak lain adalah Komandan Tang. Ia juga memaki, "Jangan pernah berpikir melukai Ang dan Liu." Komandan Tang mengatakan agar tidak khawatir karena Ang dan Liu sekarang sudah aman. Jiao mulai menilai kelihatannya inti biru adalah tipe air dan inti merah tipe bumi. Di benaknya juga berpikir kalau harus menyelamatkan si Tulio lebih dulu. Demon merah mulai ngoceh kalau kepalanya hampir meledak. Di sisi lain, Jul dari kejauhan bergumam, "Kenapa Tang Tang dan Jiao terhenti?" Ia kemudian memerintah bawahan untuk mempersiapkan cannon pertahanan, namun tetap dalam kondisi hati-hati agar tidak melukai rekan mereka. Tiba-tiba seorang wanita berlari menghampiri Kapten Jul dan menyampaikan kalau sejumlah besar No Finite Demon terdeteksi menuju kemari. Kapten Jul menanyakan berapa banyak. Wanita itu menimpali kalau jumlahnya tidak terhitung. Dalam keadaan gemetar kelelahan, saat ia menatap ke depan, ia memperhatikan sesuatu yang terjadi pada tanah dan mengatakan kalau itu adalah gelombang demon. Tidak berselang lama, dari dalam hutan, demon mulai bermunculan dengan jumlah yang tidak terbatas. Kapten Jul yang menyaksikan itu mengeratkan gigi dan berkeringat dingin. Dengan segera ia memerintah untuk membunyikan alarm, dan semua warrior kota harus bersiap untuk bertarung. Tampak dari kejauhan jumlah demon yang datang tidaklah main-main, seakan seperti buih di lautan yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Alarm kota juga terus berbunyi sebagai perintah agar semua warrior berkumpul di dinding tembok kota. Di sisi lain, Komandan Tang mengatakan, demon membuat gerakan sebesar itu sudah jelas dipersiapkan dengan baik. Ang menyambung, para demon melewati mereka dan langsung menuju ke kota. Jiao menimpali, para demon itu pasti dipanggil oleh dua Finite Demon yang mereka hadapi sekarang. Mereka harus menyelesaikannya secepatnya. Leo yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa juga berbicara mengatakan kalau dirinya tidak apa-apa. Ia meminta agar Komandan Tang, Jiao, dan Ang membantu kota terlebih dahulu. Leo juga mulai menyadari kalau kecerobohannya menyeret pemimpin skuadron ke bawah. Ia benar-benar mengabaikan tugasnya. Demon biru yang mendengar nampak geram dengan Leo yang begitu banyak bicara. Ia langsung menutup mulut Leo dengan sesuatu yang seperti jari. Tampak Komandan Tang tidak ingin membuang waktu berlama-lama. Ia melesat dengan Jiao dan Ang sambil menimpali kalau yang dikatakan Leo adalah omong kosong. Mereka akan kembali ke kota bersama-sama. Sebelum mereka mendekat, demon merah dengan kuat menggampar tanah dengan kedua tangan. Itu adalah sebuah serangan yang membuat tanah keluar ke permukaan seperti duri-duri. Menyadari adanya bahaya, Tang Tang memperingatkan agar Jiao dan Ang berhati-hati. Namun saat diperhatikan dengan cermat, serangan itu hanya mengarah kepada Jiao dan Tang Tang. Mereka pun berusaha mematahkan serangan itu.
Sementara Ang masih berlari di tengah tanah yang terbentuk dengan penuh tanya, apakah demon itu tidak menyerangnya. Bahkan saat Ang berpapasan dengannya, demon seolah seperti tidak melihat Ang yang menuju ke arah demon biru dengan maksud menyelamatkan Liu. Komandan Tang yang melihat itu penuh tanya, kenapa demon itu tidak menghentikan Ang. Di sisi lain, demon merah mengejek mengatakan kalau Komandan Tang akan binasa jika terus melamun. Sementara demon biru yang melihat Ang berlari ke arahnya, ia menggerakkan jari telunjuknya dengan arti meminta Ang agar datang menghampirinya. Kemudian demon itu melesat menjauh mundur ke dalam hutan. Ang mencoba mengejar dan memanggil Leo, namun tiba-tiba langkahnya terhenti. Ia penuh tanya bergumam, mungkinkah ini adalah sebuah jebakan? Setelah Ang pikir-pikir, demon itu mencoba memisahkannya dari ketua skuadron. Itu jelas adalah jebakan. Ang mencoba menenangkan diri. Sekarang ia tidak bisa bertindak gegabah dan mengambil tindakan bodoh. Ia juga menyadari kalau kekuatannya saat ini belum cukup. Di sisi lain, Jiao dan Tang Tang memiliki pemikiran yang sama, memanggil Ang memintanya agar tidak mengikuti, karena mereka tidak bisa mengalahkan iblis itu. Ang mengeratkan gigi hingga gemetar. Ia dalam keadaan kebingungan dan serba salah. Jika ia tidak mengikuti, lalu bagaimana dengan keadaan Liu? Ia teringat tatapan Liu saat dibawa oleh demon biru. Selain itu, ia juga teringat beberapa orang yang pernah dibawa demon dan meminta pertolongan. Mengingat itu, bagaimana bisa Ang hanya membiarkannya? Ang menggenggam tangan dengan kuat dan memutuskan untuk mengikutinya. Tampak demon biru sekarang bersama dengan Leo yang dalam keadaan terikat tidak bisa berbuat apa-apa di dalam hutan. Demon mengatakan kalau Leo adalah manusia yang menarik. Para One Finite sangat tertarik pada emosi manusia yang kaya. Sesuai yang demon biru dengar, manusia akan teriak saat mereka putus asa. Memohonlah karena ia ingin mendengar permohonan Liu. Leo sepertinya sangat kesal dengan ucapan itu dan ingin menimpalinya, namun tidak bisa karena mulutnya masih tertutup. Melihat Leo yang sedari tadi diam menatapnya, membuat demon sadar kalau mulut Leo belum dibuka. Ia pun segera melepasnya dan mengatakan kalau ia sangat penasaran kenapa Leo tidak berteriak. Leo yang tampak geram menyambung kata-kata demon dengan mengatakan berteriak dan memohon. Demon menimpali, apakah Leo pikir pantas untuk melakukan itu? Leo menanyakan, jadi apakah dirinya layak atau tidak mengucapkan kata permohonan? Ia dibesarkan dari keluarga bela diri. Ia tidak akan pernah mengerti bagaimana caranya membungkukkan kepala pada musuh. Kepengecutan adalah rasa malu bagi keluarga Liu. Ia pun meminta demon untuk menghabisinya atau melawannya lagi. Demon sejenak terdiam tanpa kata dan tertawa ringan. Kemudian dengan tiba-tiba ia menendang wajah Leo hingga mengeluarkan percikan cairan merah sambil mengatakan kalau dirinya marah. Tendangan itu juga membuat Leo terbaring. Demon mengatakan kalau Leo adalah umpan dan akan binasa. Sekarang Leo tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya menatap demon tanpa sepatah kata pun. Saat demon ingin mendekati Leo, tiba-tiba dari arah belakangnya terdengar suara yang memanggil. Itu tidak lain adalah Ang. Ang meminta pada demon agar melepaskan Leo. Bukankah target demon adalah Ang? Mata Leo melebar ketika melihat yang datang adalah Ang seorang diri. Sedangkan demon merasa senang karena Ang datang. Ia mengatakan kalau jebakannya berhasil bekerja sesuai yang direncanakan dan Anglah targetnya. Leo yang masih terbaring mendengar itu penuh tanya kenapa targetnya adalah Ang dan apa maksudnya. Ang dengan memegang belati di tangan kanannya memanggil Leo dan menanyakan bagaimana dengan keadaannya. Leo menjawab kalau ia tidak apa-apa. Kemudian menanyakan kenapa Ang datang ke sini sendirian. Ang tidak akan menang jika bertarung melawan One Fine jika hanya seorang diri. Leo meminta Ang agar segera pergi.
Demon tiba-tiba memukul Leo mengatakan kalau Leo terlalu berisik. Melihat itu membuat Ang berteriak meminta Demon agar tidak menyakitinya. Jika Ang adalah targetnya, maka biarkan Ang yang menggantikannya. Mendengar itu, Demon menoleh ke arah Ang dan melesat menghampirinya. Terlihat kecepatan demon biru sangatlah tinggi. Dengan tiba-tiba ia bisa berada di depan wajah Ang. Demon tertawa ringan mengatakan kalau Ang dan Liu harus binasa. Tampak Ang tidak ingin berbasa-basi. Ia langsung menebaskan belatinya namun dapat dihindari. Demon kemudian memberikan serangan balasan dan mendarat di belakang tubuh Ang. Hal itu membuat Ang mengeratkan gigi, merasakan sakit sambil bergumam. Tubuh ini tidak bisa sama sekali menanggapi serangan yang cepat seperti itu. Demon melompat ke arah Ang dan meninggalkan bekas air sambil mengatakan kalau tubuh Ang punya bau seperti ras mereka. Ia sangat penasaran kenapa bisa seperti itu. Demon mulai menyerang dengan mengendalikan air dan melancarkannya. Ang terus menangkis dan menahannya sambil bergumam, apakah demon itu adalah tipe air? Dalam beberapa dekade terakhir, demon telah berevolusi untuk mendapatkan lebih banyak atribut. Di sisi lain, Leo yang masih dalam keadaan terikat hanya bisa menyaksikannya. Di benaknya berpikir, tubuh Ang terlalu lemah, dia tidak bisa menggunakan skill apapun terlepas dari teknik fisiknya. Jika terus berlanjut, Leo khawatir dalam keadaan ini Ang akan binasa dan mereka berdua akan binasa di sini. Leo juga memaki kalau Ang adalah idiot. Kenapa datang kemari seorang diri, sedangkan Ang bukanlah tandingan One Finite Demon. Saat melihat sebuah akar yang sedikit menonjol ke atas, Leo mendapatkan ide dan berpikir kalau ia tidak boleh diam saja. Dengan perlahan ia menggeser tubuhnya. Berpindah pada pertarungan, tampak demon lebih mendominasi dalam melepaskan serangan. Ang mulai melihat celah dan dengan segera menghunuskan belatinya. Namun dapat ditangkis oleh One Finite Demon sambil mengatakan, bukankah Ang telah membunuh One Finite di gua? Seharusnya Ang tidak begitu lemah. Apakah Ang berpura-pura untuk memalsukannya? Ang menimpali kalau ia tidak tahu dan tidak mengerti apa yang Demon bicarakan. Demon merasa kalau Ang telah berbohong. Ia kesal memaki. Perilaku yang buruk dan jelek, Ang harus dihukum. Terlihat Demon sedang mengeluarkan sebuah jurus yang membuat Ang terangkat tidak berdaya bahkan tanpa harus menyentuhnya. Ia mengatakan kalau Ang tidak jujur, jadi harus binasa. Bersamaan dengan kata-katanya, Demon melepaskan tendangan yang sangat kuat, bahkan di saat Ang terbentur pohon, membuat pohon itu terputus. Demon terus memaki, meminta Ang mengatakan yang sebenarnya. Ang sekarang dalam keadaan telungkup, merasakan sakit. Ia bergumam, apakah tendangan Demon mengeluarkan isi perutnya? Ang tidak percaya telah jatuh sejauh ini sehingga ia dipukuli oleh One Finite Demon. Kembali pada Liu, ia yang menyaksikan itu sangat khawatir dengan Ang dan berpikir kalau harus segera bergegas. Ia terus menggesekkan tali pengikat itu tanpa mempedulikan tangannya yang mengeluarkan cairan merah. Di sisi lain, Demon kembali mendekati Ang dengan mencibir. Jika Ang tidak mengakuinya, maka ia akan membinasakan Ang dan memakannya. Dengan begitu, Demon merasa kalau Ang bisa membantunya untuk berevolusi. Demon kemudian berjongkok untuk membawa Ang pergi. Namun sebelum menyentuh Ang, tiba-tiba Demon mengerang. Itu tidak lain karena serangan Leo yang menunggangi pundaknya dan kemudian menendangnya dengan kuat sambil berbalik badan. Leo mendarat dengan sejenak menancapkan belatinya di tanah dan mengatakan, jangan coba-coba menyentuh anggota timnya. Demon sedikit terkejut dan tidak menyangka kalau Leo bisa bebas. Sementara Ang masih dengan sikap yang sama, ia tidak begitu berdaya. Menyadari kehadiran Leo pun hanya karena mengenali suaranya. Leo mengatakan jika Demon Biru ingin membunuh salah satu rekan timnya, maka Demon harus membunuh Leo yang adalah ketuanya terlebih dahulu. Demon menjawab singkat, tentu.
Dari badannya kini mengeluarkan air yang membentuk seperti jarum dengan jumlah yang banyak dan berterbangan di udara dan kemudian ia hujamkan pada Liu. Dengan segala kemampuan, Liu berusaha menangkis dan mematahkan serangan itu. Ang yang menyaksikan meminta Liu untuk menghindar. Namun Liu menimpali. Jika ia menghindar, lalu bagaimana dengan Ang? Ia meminta Ang agar tidak mengganggu fokus dan perhatiannya. Di benak Liu juga berpikir kalau jumlahnya terlalu banyak. Demon biru seakan menikmati pertempuran itu. Ia menyodorkan tangan ke depan dengan maksud membuat serangan baru dan memperingatkan Liu kalau serangannya dari bawah. Liu tentu tidak bisa menahan serangan dari dua arah yang bersamaan. Alhasil ia tidak bisa menghindarinya. Serangan dari bawah itu seperti tali yang menghujam belakang dan mendorong Liu ke depan hingga membuatnya berada di tangan demon. Demon menanyakan, bukankah Liu ingin binasa dalam pertarungan? Jika benar begitu, ia tidak akan membunuh Liu. Sebagai gantinya, ia akan mempermalukan Liu dan membuat Liu segera berteriak. Ang mulai membuka mata, meminta demon agar melepaskan Liu. Di benak Ang berpikir, memalukan sekali jika ia terlahir kembali hanya untuk menyaksikan rekannya binasa di hadapannya. Tidak ada yang berubah sama sekali. Ia mempertanyakan apakah benar ia warrior terkuat. Pada akhirnya, ia harus mengandalkan seorang wanita muda untuk melindungi dirinya. Ia bahkan tidak bisa melindungi diri sendiri, apalagi orang lain. Ang berharap ada keajaiban, setidaknya ia bisa terlepas dari penderitaan menyaksikan rekannya binasa di hadapannya. Tiba-tiba sebuah energi berwarna merah mulai bermunculan di badan Ang dan sesaat kemudian energi itu memancar. Demon yang merasakan menoleh ke belakang dan tiba-tiba energi itu melesat di badannya dan Liu juga hilang dari tangannya. Itu adalah Ang yang melesat merebutnya. Demon berpikir Ang tidak menyerangnya atau apakah ini dari tekanan angin saja. Sambil memangku Liu, Ang memuji kalau kerja Liu bagus di saat pertama kalinya Liu sebagai ketua. Tampak Liu mengalami luka yang cukup parah. Di kepalanya terdapat bekas cairan merah dan matanya juga mulai sayu menanyakan, apakah ini Ang? Ang tidak merespon itu, ia hanya meminta untuk menyerahkan semuanya padanya. Demon mulai terkejut karena Ang berbagi bau yang sama dan sangat kuat. Itu seperti yang Demon harapkan. Ang menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Ang penuh tanya dengan kata bau. Ia sendiri tidak tahu apa tepatnya yang terjadi. Ang memegang kepala dan merasakan kalau kekuatan sepertinya melonjak keluar dari dadanya dengan menembak ke atas seolah akan mencabik tubuhnya. Tiba-tiba ia berteriak keras dan energi merah semakin memancar dengan kuat ke segala arah. Inti iblis yang berada di dada Ang sekarang juga berubah. Demon yang menyaksikan sangat terkejut. Ia terbata-bata dengan penuh tanya. Bukankah itu adalah inti King Finkor? Di sisi lain, Liu juga hanya terdiam sambil menyebut nama Ang dalam gumamnya. Ang perlahan berjalan mendekat ke arah demon yang mengatakan, bagaimanapun ia tahu. Kata-katanya terhenti ketika Ang menyambung mengatakan, ia tahu kalau demon akan binasa. Yang sekarang adalah Ang bentuk Awakened One Finite. Berpindah di keberadaan Tang Tang dan Jiao yang terus bertempur melawan demon inti merah. Sebuah gelombang energi mengenai demon itu dan ia menatap ke arah sumber energi datang. Demon merasakan kalau energi itu sangat kuat hingga membuatnya pusing. Namun ia penuh tanya apakah itu adalah jenis rasnya. Tang Tang mengayunkan tangan terus menyerang memperingatkan demon agar tidak teralihkan. Demon yang kurang fokus akhirnya tidak bisa menghindari serangan Tang Tang yang mendarat di tubuhnya. Di atasnya ada Jiao yang melompat dan kemudian menendang demon itu hingga membuatnya terpelanting beberapa langkah ke belakang. Tidak hanya sampai di situ, mereka kembali melesat menghampiri. Sementara demon yang terbaring mengatakan kalau serangan Jiao dan Tang Tang sangat kuat, ia tidak bisa menahannya.
Di saat berikutnya, Jiao dan Tang Tang melepaskan serangan lanjutan secara bersamaan. Saking kuatnya bahkan menembus tubuh demon hingga inti iblisnya terlepas dan membuatnya terpelanting ke udara. Saat sedang di udara, demon memaki, beraninya membuat lubang di tubuhnya. Kalau begitu, kata-katanya terhenti, namun sepertinya demon ingin melakukan sesuatu. Jiao menatap ke atas. Ia mengetahui apa yang ingin demon lakukan dan memperingatkan Tang Tang untuk berhati-hati karena demon mencoba untuk menghancurkan diri. Tang Tang menanyakan pada Jiao yang masih tertegun apa yang ia lakukan. Biarkan Tang Tang yang melindungi. Untuk yang terakhir kalinya, demon mencibir mengatakan, manusia rendahan, binasalah bersama. Dan sebelum tubuh demon itu hancur, sebuah energi kuning melesat menghujamnya, menggagalkan ledakan. Ia jauh termundur karenanya dan saat dilihat dari dekat itu seperti tombak yang berukuran sangat besar. Setelah demon binasa, Jiao segera menoleh ke arah kota dan melihat kalau artileri pertahanan telah aktif. Di tembok dinding kota Helos juga terjadi pertempuran besar-besaran melawan demon yang tidak terhitung jumlahnya hingga membuat Kapten Jul mengeratkan gigi bergumam. Jumlah demon terlalu banyak, mustahil bagi mereka untuk mengalahkannya. Di saat berikutnya, Jul menginstruksikan agar semuanya kembali ke kota karena gelombang demon sudah mendekat. Tang Tang dan Jiao dari kejauhan yang menyaksikan merasa kalau keadaan kota tidak baik-baik saja. Jiao merasa kalau mereka harus kembali karena warga kota membutuhkan mereka. Tang Tang tidak memberikan respon. Ia menoleh ke arah belakang karena teringat Ang dan Liu. Ia merasa khawatir akan hal itu. Jiao yang memahami mengatakan kalau perasaannya juga sama. Ia juga mencemaskan keadaan Ang dan Liu. Tapi mereka tidak hanya sekedar ketua skuadron, namun juga warrior. Tang Tang memejamkan mata dan mengeratkan gigi. Namun karena tidak ada pilihan lain, ia memutuskan untuk kembali ke kota untuk membantu warga. Mereka pun melesat pergi. Kembali di keberadaan Ang di dalam hutan, terdengar demon memaki, dasar manusia, kenapa sama? Demon penuh tanya, apakah Ang adalah demon atau One Fine? Saat Ang mendekat, kaki demon biru gemetar. Ia tidak percaya kalau Ang lebih kuat darinya. Ia juga penuh tanya, kenapa Fin tumbuh di tubuh manusia? Menurutnya, itu adalah hal yang mustahil, tapi kenapa bisa? Ang dalam gumamnya berpikir, mungkin ini alasan untuk reinkarnasinya. Ia diberi kekuatan demonik ini untuk mengubah semuanya. Ang menjentikan jari dan mengeluarkan energi hijau mengarah ke belakang yang tidak lain ke tubuh Liu. Energi hijau itu menyelimuti tubuh Liu dengan maksud memberikan penyembuhan. Melihat itu, demon biru semakin bingung. Apakah Ang adalah tipe kayu? Ang mulai memberikan respon mengatakan, samar-samar ia bisa mengingat apa yang terjadi. Mungkin karena ia menyerap One Fine Demon tipe kayu di saat sebelumnya. Jika ia menyerap demon biru, mungkin ia juga akan bisa mendapatkan kekuatan air. Sebuah kayu terus bermunculan ke permukaan. Hal itu membuat demon biru bingung. Kekuatan apa ini? Ia tidak pernah sama sekali melihatnya. Ang sekarang berada di sebuah kayu besar seperti pohon dengan merentangkan kedua tangannya sambil mengatakan kalau ia sangat ingin melihat kekuatan penuh demon ini. Sedangkan demon biru yang melihat gemetar ketakutan dan penuh tanya, apakah Ang memiliki kekuatan penyerap kayu dan demon sirip? Apakah Ang berubah jadi ras demon? Ang bergumam, menurutnya adalah hal yang menarik. Bahkan di kehidupan sebelumnya, ia tidak pernah melihat demon ketakutan seperti ini. Ia kemudian menumpukan kaki melompat menghampiri. Demon sangat ketakutan hingga membuat seluruh tubuhnya gemetar ketika Ang mendatanginya. Ang kemudian menatapnya yang berjarak hanya beberapa senti dan menyuruh demon untuk melukainya karena Ang ingin menguji kekuatannya dalam bentuk yang sekarang.
Demon menimpali menanyakan Ang apakah manusia atau demon dan segera menyerangnya. Ang melompat dan menahan serangan itu dengan akar kayu yang ia kendalikan. Ang juga mendarat dengan sempurna mengatakan seharusnya demon tipe kayu yang ia serap punya skill ini. Ia mulai menyodorkan tangan ke depan mengeluarkan skill yang dimaksud. Skill itu adalah memunculkan akar ke permukaan yang berada di sekeliling demon biru. Tidak berhenti sampai di situ, Ang juga melilitkannya pada tubuh demon. Ang terus mengendalikannya bahkan sampai menyilangkan tangannya sambil mengatakan, sepertinya tidak sulit sama sekali. Demon masih dalam sikap yang sama, gemetar ketakutan mengatakan kalau ia tercekik. Sekarang ia seakan melayang di udara terikat oleh akar kayu. Tampak Ang yang mengendalikan lengannya juga gemetar dan meminta Demon untuk lebih serius. Demon menimpali kalau ia mempunyai jurus pamungkas dan akan menggunakannya. Itu adalah kumpulan air yang melesat dari beberapa arah yang berbeda untuk menghujam Ang. Menyadari adanya bahaya, Ang melompat mundur untuk menghindarinya. Namun di luar dugaan, demon itu tiba-tiba berada di samping Ang dan siap untuk menerkam. Ia juga mengatakan kalau Ang tidak bisa membunuhnya karena Ang tipe kayu dan tidak bisa melepas organ tubuh seperti yang demon lakukan. Tampak lengan Ang terlepas dan demon mencoba memanfaatkan kesempatan itu dengan terus menghunuskan cakarnya pada tubuh Ang. Namun berulang kali tidak ada yang mengenai. Hal itu membuat demon sekali lagi kaget dan bingung. Ia tidak bisa memahami apakah Ang manusia ataukah demon. Di saat berikutnya, demon mencoba melepaskan serangan dengan kaki dan berhasil menghujam tubuh Ang. Sikap arogannya kembali muncul dengan mengatakan kalau dirinya lebih kuat. Namun serangan itu sepertinya tidak begitu berarti karena saat terlempar di udara, senyuman mengejek muncul di wajah Ang. Padahal tendangan demon sangatlah kuat, bahkan tubuh Ang juga beberapa kali terpental dan mendarat keras di pohon. Namun sekali lagi serangan demon tidak berarti sama sekali. Ang langsung bangkit dan menimpali kalau ia tidak tahu betapa kuatnya demon yang berada di tubuhnya. Tapi apakah demon biru tahu kalau Ang adalah prajurit terkuat? Ang sangat baik dalam mempelajari hal baru. Semua yang Ang butuhkan untuk membunuh demon biru adalah belajar dan membiasakan diri dengan kekuatan demon yang ada di tubuhnya. Sekarang Ang melakukan hal yang sama seperti demon yang ia lawan saat ujian, yakni menumbuhkan kembali lengannya. Demon biru yang melihat mempertanyakan apakah itu regenerasi kayu. Ia juga kaget ketika Ang bisa melakukan itu. Ang menyuruh demon biru untuk melihat lengannya dan sekali lagi mengatakan kalau ia sangat baik dalam mempelajari hal baru. Ia kemudian menumpukan kaki. Di belakangnya terlihat akar yang membentuk telapak tangan dan ia pun melesat pergi ke arah demon biru. Di saat Ang mulai dekat, setiap langkahnya akar kayu juga muncul ke permukaan sebagai tumpuan untuk melesat melompat. Demon tentu memperhatikan gerak-gerik Ang tanpa menyadari kalau Ang menjebaknya dengan mengendalikan akar itu yang kembali mengikat kakinya. Ang kemudian menangkup kepala demon dengan kedua tangan dan menancapkan jari-jarinya pada wajah demon hingga membuatnya mengerang kesakitan. Ang meminta agar demon tidak lari. Demon yang merasakan sakit pada akhirnya harus berjongkok dengan menumpukan kaki ke tanah. Sementara Ang terus menancapkan jari yang kini dibersamai dengan energi hijau sambil mengatakan kalau Ang mulai bosan dengan pertarungan ini. Demon berteriak, ia merasakan sakit pada organ dalamnya. Sepertinya energi hijau Ang menjalar masuk di sekujur tubuh demon hingga membuat badannya seperti membengkak dan tidak lama kemudian demon meledak. Tampak tubuh demon hancur berkeping-keping, namun ada satu bagian yang masih mengeluarkan air dan perlahan kembali membentuk tubuh. Ternyata demon itu masih hidup. Ia tertawa mengatakan kalau tubuhnya bisa bongkar pasang dan kemudian mengejek kalau Ang bodoh. Saat itu pula ia mencoba menancapkan cakarnya di kepala Ang.
Cerita berlanjut pada demon yang ingin menghujam Ang dengan cakarnya dari arah belakang. Namun gerakannya terhenti karena akar kayu lebih dulu menghujamnya. Ang mengatakan kalau ia sudah tahu inti tubuh demon biru tidak akan bisa melakukannya. Ang balas mengejek mengatakan kalau demon biru adalah makhluk yang terlalu percaya diri. Ang juga melepas inti demon itu dengan akarnya. Demon biru yang sudah tidak begitu berdaya dengan usaha terakhirnya mencoba meraih namun hanya sia-sia. Ang mengambilnya dan mengatakan, ketika inti demon hancur, bahkan demon bersirip 7 sekalipun akan binasa. Ang akan mengambil kekuatan airnya dan di saat itu pula demon biru menghembuskan nafas terakhirnya. Badannya perlahan juga mencair dan musnah. Di saat berikutnya, Ang meremas inti demon itu dan menelannya. Ia sedikit tertawa dengan perasaan senang dan puas berharap ia menjadi lebih kuat. Tidak membutuhkan waktu yang lama, terlihat energi biru juga mulai berada di tubuh Ang dan ia menilai kalau rasanya tidak terlalu buruk. Kemudian ia sedikit menoleh ke belakang yang tidak lain ke arah Leo yang masih diberikan energi penyembuhan. Perlahan air mengalir ke arah Leo, itu adalah Ang yang mendekatinya. Ang yang sebagian tubuhnya dirasuki oleh Kingpin mengeluarkan senyuman jahat mengatakan, "Iblis memangsa, manusia membunuh." Sekali lagi kata itu Ang ucapkan namun dengan sedikit jeda. Iblis memangsa, manusia membunuh. Tangan Ang berada di atas dan segera menghujam Liu, namun tidak sampai menyentuhnya. Ang gemetar menahannya dan mengeratkan gigi karena hampir bertingkah laku bodoh. Ia berusaha mengendalikan diri untuk menghentikannya. Bahkan tubuhnya dibuat gemetar menahannya sambil bergumam. Bagaimana mungkin ia membunuh rekannya dan mustahil jika ia melakukannya. Ang ingin Liu selamat dan memaki kalau suara yang muncul memang benar-benar sialan. Ang sekali lagi berusaha menghapus bisikan itu dari kepalanya. Di sisi lain, King Fin yang berada di tubuh Ang merasa tidak percaya kalau Ang bisa menolak hasrat atau bisikan darinya. Menurut King Fin, itu adalah hal yang menarik. Berpindah tempat di dinding tembok kota Helos, para warrior terus bertempur melawan demon. Sino dan Hui berbelakangan. Sino mengatakan semua demon yang menyerang kota tidak memiliki sirip. Mereka harus menyisir tembok. Sino mengayunkan tangan dan mengeratkan gigi dengan maksud untuk menggunakan tenaga sekuat-kuatnya. Kemudian ia menghantamkannya pada tembok. Serangan itu berhasil menghentikan beberapa demon dan menjatuhkannya. Sino dengan sedikit panik menoleh pada Hui menanyakan, di mana Ang dan Liu yang merupakan tim satu-satunya yang belum berkumpul. Hui dengan santai mengatakan, sesuai yang ia dengar dari tim lainnya, ada 2 prajurit yang keluar kota dan diincar oleh demon bersirip satu. Mata Hui tiba-tiba terbelalak. Ia takut kalau yang dimaksud adalah Ang dan Liu. Sino tampak terkejut mendengarnya dan menanyakan apakah itu benar. Apakah Ang dan Liu menyelinap keluar kota? Hui menepuk jidat meminta Sino agar tidak bertanya padanya. Menurutnya adalah hal yang buruk jika diincar demon bersirip satu. Hui tidak menyangka kondisinya akan seburuk ini. Sino sangat marah hingga memaki-maki demon. Ia juga mempertanyakan kenapa 2 demon bersirip satu muncul. Namun untuk sekarang mereka terlebih dahulu harus fokus menahan serangan demon yang ada agar tidak masuk melewati dinding tembok. Di sisi lain, di keberadaan Jiao dan Tang Tang, mereka juga bertarung habis-habisan untuk menghentikan serangan demon yang tak terhitung jumlahnya. Jul yang melihat rekannya menanyakan bagaimana keadaan inti iblis milik Jiao dan Tang Tang. Pertanyaan itu tidak spontan mendapatkan respon karena Tang Tang harus meladeni demon yang menyerang tiada henti. Di saat ada celah, Tang Tang menjawab kalau inti demon miliknya masih segar dan kondisi inti milik Jiao juga sama dengannya. Jiao bergumam,
Inti iblis prajurit pasti akan habis juga. Semakin kuat daya ledaknya, maka semakin banyak energi yang terkuras. Karena ini, kekuatannya semakin lemah. Jiao merasa bersyukur karena sudah bekerja sama melawan demon bersirip satu. Jika inti mereka kelelahan, demon seperti yang sekarang pasti merepotkan. Ia kemudian memanggil Jul menanyakan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Jul meminta Jiao dan Tang Tang untuk fokus membunuh demon bersirip satu karena dengan begitu demon tidak bersirip pasti akan menurun drastis. Selain itu, jika demon bersirip satu musnah, demon lainnya layaknya prajurit tanpa pemimpin, menyerang hanya dengan membabi buta. Meskipun demon tak bersirip tidak punya akal, namun mereka mengerti akan bahaya dan takut kematian. Oleh karena itu, Jul, Tang Tang, dan Jiao harus membuat demon itu takut. Mereka bertiga akan menggunakan kesempatan ini untuk melemahkan serangan demon dan mengulur waktu bagi para prajurit di dinding untuk meminta bantuan. Salah satu dari mereka bertiga harus sadar dengan kapasitas inti iblis masing-masing. Mereka juga akan memberikan pertarungan yang menyenangkan kali ini. Tang Tang dan Jiao melesat melompat ke udara. Mereka menatap ke bawah dan berniat dengan jurus kali ini akan membuat demon meledak tak bersisa. Mereka melesat turun ke bawah dengan kecepatan penuh hingga meninggalkan bekas seakan seperti asap yang berputar. Di saat mendarat, benturannya sangat kuat, membuat ledakan besar dan energi merah memancar ke segala arah. Serangan itu memberikan efek yang sangat berarti. Banyak demon yang tidak terhitung jumlahnya terpelanting karenanya. Tampak jika dilihat dari kejauhan, ledakan itu membuat area hancur yang sangat luas, hampir setara dengan kota. Jiao tidak menyangka serangan yang mereka hasilkan dengan mengombinasikan inti iblis memberikan kerusakan luar biasa. Menurutnya tidak kalah dahsyat jika dibandingkan dengan demon bersirip satu. Tang Tang menimpali, jika inti dan tubuh mereka tidak punya batasan, Tang Tang akan masih bisa membunuh para demon. Tang Tang dan Jiao kembali menumpukan kaki dan sekali lagi melesat menyerang. Mereka menggunakan kecepatan penuh. Energi merah yang dihasilkan seakan seperti roket meluncur. Di sisi lain, Jul yang menyaksikan itu mengatakan kalau kekuatan inti merah benar-benar paling mudah meledak. Tapi kata-katanya terhenti karena Jul juga ingin memperlihatkan kalau inti biru juga tidak kalah dahsyat. Ia dengan segera melesat menggunakan teknik yang sama. Dari atas tembok, Hui mengatakan, itu luar biasa. Ini adalah pertama kalinya ia menyaksikan pemimpin skuad beraksi dan itu sangatlah kuat. Sempat-sempatnya saat sedang dalam pertempuran, Hui menggunakan kameranya untuk mengambil momen itu. Sedangkan Zeno hanya terdiam tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia mengepalkan tangan dan bergumam. Itu kekuatan prajurit dengan satu inti bersirip. Hal itu membuat Zeno iri. Ia juga ingin seperti Komandan Tang, Jiao, dan Jul. Jul sedikit menghela nafas dan menanyakan apakah Jiao dan Tang Tang baik-baik saja. Tang Tang mengatakan kalau tidak masalah, tubuhnya dan Jiao masih kuat. Jiao menyambung, setidaknya mereka berdua punya waktu untuk membunuh demon ini. Sekali lagi, jika dilihat dari kejauhan, serangan yang mereka gunakan memang terbilang efektif untuk menghabisi demon. Perlahan demon juga mulai mundur karena melihat tidak sedikit dari rekannya yang binasa. Meskipun begitu, jika dilihat populasi demon masih sangatlah banyak. Jul menatap demon dan mengatakan, sepertinya rencana mereka berjalan lancar dan ini adalah waktu mereka untuk menyemangati prajurit lainnya. Jul meminta pada semua prajurit untuk mengeluarkan kekuatan yang mereka miliki dan terus bertarung. Jul juga mengatakan kalau serangan demon akan segera berakhir. Semua prajurit bersorak, mereka gembira karena kemenangan berada di depan mata. Mereka juga menyanjung mengatakan kalau Tang Tang, Jiao, dan Jul adalah kapten terbaik.
Jul tersenyum dan ada perasaan bangga karena mereka bisa. Kata-kata Jul seketika terhenti. Ia merasakan sesuatu. Matanya terbelalak hingga berurat meminta semuanya agar waspada karena ada yang datang kemari. Jiao menanyakan apakah itu adalah demon sirip satu yang tersisa. Tampak di dalam kabut ada seseorang dengan menggunakan inti iblis berwarna merah. Ia perlahan mendekat dan hal yang tidak bisa dipercaya adalah saat ia melewati demon. Bukannya demon menyerang, malah memberikannya jalan. Tang Tang, Jiao, dan Jul masih tercengang dan sangat penasaran apa yang datang. Saat Tang Tang memperhatikannya, ia terkejut dan penuh tanya apakah itu adalah Ang. Jiao menyambung, itu adalah Ang dan Liu. Kemudian dalam keadaan kebingungan menanyakan, bagaimana dengan demon bersirip satu? Di sisi lain, Jul juga masih tertegun mengatakan, meskipun ia, Tang Tang, dan Jiao sudah mengalahkan demon tak bersirip, namun Ang tetap saja tidak bisa berjalan dengan santai. Demon pasti akan melahapnya dalam sekejap mata. Benar saja, para demon bersiap melahap Ang dan Liu. Ketiga kapten yang melihat segera berlari dan mengatakan agar tidak menyentuh Ang dan Liu. Namun demon tentu tidak mendengarkan itu. Mereka segera menerkam. Di saat hampir mengenai Ang yang hanya berjarak beberapa senti, sebuah energi muncul menyelimuti dan Ang mengatakan, "Enyahlah." Sekarang demon penuh tanya kenapa mereka tidak bisa menyentuh Ang dan di saat berikutnya kekuatan energi itu semakin membesar seakan membentuk pusar. Hal itu membuat demon yang berwarna merah gemetar menahannya dan pada akhirnya ia harus terpelanting karenanya. Tidak hanya demon merah namun semua demon juga dipukul mundur olehnya. Pada akhirnya, mereka yang merasakan kekuatan sebesar itu menyadari kalau tidak akan bisa melawan dan mereka memutuskan untuk mundur. Di sisi lain, ketiga kapten sangat kaget. Mereka bingung dan penuh tanya kenapa serangan demon terhenti. Apa yang terjadi? Salah seorang prajurit wanita yang bertugas mendeteksi kemunculan demon sekarang juga mengatakan kalau gelombang serangan demon sudah berhenti. Semua prajurit bersorak, mereka menang, mereka berhasil melindungi kota. Sekali lagi mereka bersorak sebagai pertanda kemenangan. Salah satu prajurit pria menanyakan pada rekannya, kenapa demon tiba-tiba mundur? Apakah serangan ketiga pemimpin skuad menakuti mereka? Rekannya menimpali, menurutnya itu mustahil dan tidak masuk akal. Di sisi lain, dari atas dinding tembok sebelah kanan juga ada prajurit yang meneriakkan kalau serangan ketiga ketua berhasil menakuti demon hingga membuatnya mundur. Prajurit di sebelah kiri juga meneriakkan kalau ketiga ketua luar biasa, terbukti kuat dan syukurlah mereka ada di sini. Komandan Tang sejenak terdiam dan kemudian mengatakan, mungkinkah karena mereka ataukah karena kedatangan Ang? Ang sendiri sekarang mulai pucat dan tiba-tiba terjatuh. Liu yang berada di gendongannya juga terlepas. Ketiga kapten yang melihat sangat terkejut dan segera berlari. Tang Tang meminta agar menyelamatkan Ang dan Liu, sedangkan pembahasan demon yang mundur dari pertempuran akan dibicarakan nanti. Berpindah di alam bawah sadar Ang, ia terbaring di atas tengkorak kepala yang sangat besar. Sebuah suara muncul mengatakan kalau Ang sangat suka menggunakan kekuatannya. Ang menanyakan siapa itu. Makhluk itu menyampaikan kalau Ang pernah bertemu dengannya setengah abad yang lalu. Seharusnya Ang bisa mengingatnya. Ang sejenak berpikir dan berhasil mengingat kalau yang berbicara dengannya adalah salah satu demon bersirip 8 yang Ang lihat. Ang kemudian menanyakan ada berapa banyak demon 8 sirip. Demon menimpali kalau Ang tidak perlu mencemaskan itu karena Ang nanti akan mengetahuinya. Di saat berikutnya, demon duduk di samping Ang dan memperkenalkan diri. Namanya adalah Cresmon Finet King, demon bersirip 8 paling kuat. Ang yang mendengar sangat terkejut dan dari wajahnya ada perasaan takut.
Hal itu membuat Kresmon bergumam. Adalah fakta kalau Ang takut melihatnya, jadi wajar saja Ang bisa menolak hasratnya. Ang benar-benar prajurit terkuat. Kresmon kemudian mengatakan, Ang tidak perlu khawatir karena ia tidak akan melukai Ang untuk saat ini. Ang berbangun dan perlahan mundur menanyakan, kenapa Kresmon memilihnya? Apa yang terjadi pada tubuh Ang? Kresmon menepuk jidat menimpali. Ang terlalu banyak bertanya. Di saat berikutnya, secara tiba-tiba Kresmon merangkul pundak Ang yang kemudian menatap wajah Ang sambil mengatakan kalau nanti Ang akan paham dengan yang Kresmon rencanakan. Tubuh Ang sekarang adalah tubuh Kresmon juga. Untuk beragam alasan, ia akan berhibernasi dalam waktu yang lama demi keamanan mereka berdua. Ang harus bekerja keras untuk mengevolusikan diri di masa depan. Lalu jadilah sosok mendekati sempurna layaknya Kresmon. Ang mengatakan kalau Kresmon adalah demon. Mau serendah apa Kresmon memandang manusia. Ang tiba-tiba melompat memaki. Kresmon berdebah. Ang akan membunuhnya. Di saat bersamaan, Ang mulai sadar dan ia nampak mencengkram baju seseorang. Itu tidak lain adalah baju Sito Leo. Ang bingung apa yang telah ia lakukan. Namun ia tertegun ketika melihat buah dada Leo dan menilai kalau sangat putih. Berikutnya entah apa yang terjadi tidak begitu jelas. Namun sepertinya Ang dihajar oleh Leo dan dilanjutkan oleh rekannya yang lain. Mereka mencibir kalau Ang adalah bocah sialan. Mereka tidak percaya Ang berani melakukannya. Meskipun Ang telah menyelamatkan nona muda, namun itu tidak bisa dimaafkan. Leo juga tampak geram, sangat marah dengan Ang dan meminta untuk menguburnya. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara yang menimpali, omong kosong. Leo segera menoleh dan ternyata itu ayahnya yang sedang bersama 3 kapten. Ayahnya meneruskan, beginikah cara Leo memperlakukan penyelamatnya? Semua orang segera memberi hormat pada ayah Leo, kecuali Ang. Ia masih telungkup bingung. Kenapa Leo memanggil orang itu ayah? Jul memperkenalkan kalau pria yang datang adalah pemimpin seni bela diri terkenal di kota Helos, adalah kepala keluarga Situ yang bernama Situ Songong. Kemudian ia menanyakan, bukankah Ang juga berasal dari kota Helos? Apakah Ang tidak mengenalnya? Ang masih terdiam. Ia baru tahu kalau orang itu adalah ayah dari rekannya dan ialah yang merawat Ang saat koma. Ang segera mendekat, memberikan hormat dan mengucapkan terima kasih karena sudah merawatnya. Son Gong sedikit tertawa senang mengatakan, itu tidak masalah. Ang telah menyelamatkan nyawa anaknya. Keluarga Situ sangat menghargai keberanian Ang. Di saat berikutnya, ia menyuruh Tang Tang untuk memberitahu semua orang kalau mereka bisa beristirahat di dojo. Tang Tang menjawab dengan permintaan maaf karena sudah merepotkan Paman Son Gong. Son Gong meneruskan kalau ia telah merawat Tang Tang, Liu, dan Jul sejak kecil, jadi Tang Tang tidak perlu bersikap seperti itu. Mereka bisa menganggap dojo layaknya rumah sendiri. Ia juga meminta tolong untuk menjaga putrinya yang tidak lain adalah Liu. Kepribadiannya tidak karuan, tolong hukum dan latih dengan baik tanpa perlu pilih kasih. Jangan khawatir Paman Songgong, mereka akan berikan yang terbaik. Leo yang mendengar nampak sedikit kesal. Tang Tang meneruskan kalau sebelum itu mereka ingin bicara empat mata terlebih dahulu dengan Ang. Ang yang mendengar penuh tanya apa maksudnya. Terlihat Ang seorang diri berhadapan dengan 3 kapten. Ia diinterogasi untuk diminta keterangan. Tang Tang mulai menanyakan dari demon bersirip satu di ujian prajurit, lalu gelombang serangan demon. Apa yang Ang ketahui tentang itu? Jul mengatakan meskipun Ang adalah anggota tim Tang Tang, Tang Tang tidak boleh ragu. Melihat Tang Tang yang hanya terdiam, Jul meneruskan kalau ialah yang akan melakukannya. Jul memanggil Ang dan mengatakan kalau ingin bertanya beberapa hal. Apakah Ang adalah demon?